Uh, Beliau bernama Pramukti Adi Bakti. Beliau menyelesaikan semua pendidikan akademisnya hingga menjadi sarjana psikologi di Bandung. Kemudian mulai berkecimpung di bidang sejarah sejak bergabung dengan komunitas ASEAN African Reading Club pada tahun 2014. Dalam kesehariannya, beliau kadang-kadang menjadi pemandu wisata sejarah bagi pelajar di Kota Bandung, kemudian juga menjadi desainer grafis di beberapa museum di Kota Bandung, dan juga mengawal pertunjukan monolog Inggit Garnasih hingga tahun 2022. Kang Pram juga mendirikan Museum Rumah Garuda di beberapa kota di Indonesia. Adapun karya tulis sejarah terkait yang pernah beliau terbitkan diantaranya, satu yaitu terjemahan The Color Curtain, reportase konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung yang terbit pada tahun 2020. Kemudian kedua, antologi membaca Muhammad Yamin dan kisah-kisah di balik tadarusan buku AARC terbitan tahun 2020. Kemudian juga ada memoir Tadarus The Bandung Connection tahun 2021. Dan keempat ada antologi masyarakat menulis sejarah Indonesia dalam pantulan lokal dan sosial yang terbit tahun 2021. Kelima ada Garuda Pancasila, Sejarah Penciptaan Lambang Negara pada tahun 2023. Kemudian Setara Tak Setru, antologi sudut pandang, gagasan, pemikiran, dan keresahan tentang kesetaraan yang terbit tahun 2024. Kemudian yang terakhir ada Inggit Garnasih, Lahir Hingga Wafat, yang diterbitkan pada tahun 2025. Karya Kang Pram yang lainnya dapat ditemukan di blog pramredesign.wordpress.com dan juga dapat diakses di Instagram beliau, Pramredesign. Baik, kita mulai saja diskusinya ya, teman-teman. Saya menyapa kembali. Selamat malam, Kang Pram. Selamat malam, Teh Naya. Salam kenal. Kita baru Eh, kira-kira apa nih, Kang, yang menarik dari pembahasan tentang Saritem ini begitu? Bagi saya sendiri kan saya awam, tapi tahulah sekilas tentang Saritem tuh tempat seperti apa. Tapi juga ingin tahu dari perspektif sejarahnya tuh uh, kenapa kemudian kisah ini menjadi menarik. Tadi saya membaca artikel dari Teh Tiwi itu ada kata-kata luka itu kayaknya dalam banget ya kalau kita resapin gitu. Saya ada apa sih Kang gitu. Oke, oke, Silahkan Kang. oke. Terima kasih Teh Naya. Terima kasih teman-teman semua. Ketemu lagi sama saya ini ketiga kalinya ya. Saya diundang di Temu Sejarah. Hari ini saya membahas bukunya Pak An Merdeka Permana. Kebetulan memang buku ini saya yang mengedit. Saya mengedit eh dan ditulis dalam bahasa Sunda, Teh. Tulis dalam bahasa Sunda. Jadi karya-karyanya Pak An ini kebanyakan buku-bukunya ditulis dalam bahasa Sunda. Nah, termasuk juga Saritem ini. Nah, yang menarik dari buku ini adalah saya baru saya baru baca cerita tentang Saritem ini gitu, bahwa sejarahnya tuh ternyata begitu tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya gitu. Karena di Bandung kalau misalkan cerita tentang Bandung gitu ya, saya pernah pernah ingat kata-katanya Pak Mamun Rusdina, itu seorang seorang guide gitu, seorang guide yang suka ngangon bule cenah gitu. Pak Mamun ini dia bilang apa sih yang nggak ada di Bandung gitu, mulai dari pembuatan bubur sampai musen tempur ada di Bandung, mulai dari bisnis sajadah sampai bisnis haram jadah ada di Bandung. Nah, salah satunya itu ya ini, salah satunya adalah eh, Saritem ini. Nah, di awal penjelasan di buku ini tuh Pak Aan tuh menjelaskan pakai, beliau kan seorang wartawan ya. Beliau wartawan jadi membahas mulai kondisi terkini dari Saritem. Saritem ini kan hari ini tuh di Bandung tuh udah dibubarkan. Sudah dibubarkan, tapi nyatanya memang masih banyak yang sembunyi-sembunyi dalam praktek dalam praktek pelacurannya.
Nah, sebetulnya ketika Pak An ini dia membahas pembubaran Saritem ini memunculkan masalah sebetulnya. Yang pertama, eh, perilaku pelacuran kemudian menjadi tidak terlokalisasi dan itu membuat orang-orang dinas kesehatan itu sulit mengontrol kesehatan para pelakunya. Nah, ini juga nanti akan diperlihatkan dalam dalam kisah di dalamnya ya. Nah, kemudian yang menarik adalah di tengah-tengah pembubaran itu kemudian berdiri sebuah pesantren namanya Pesantren Darut Taubah yang harapannya memang menghilangkan eh, apa praktek pelacuran. Tapi ternyata memang tidak tidak terjadi. Yang terjadi malah banyak yang sembunyi-sembunyi. Nah, sejarah tentang Sari Temnya sendiri kemudian diceritakan di pertengahan buku tuh. Jadi ceritanya ada seorang seorang anak bangsawan namanya Nyi Ayu Permatasari. Nah, Nyi Ayu Permatasari ini putri bangsawan dari Sumedang, dari daerah Parakan Muncang. Dia datang ke Bandung sebetulnya untuk susur galur nenek moyangnya dia. Nah, dia mau datang sebetulnya mau ke Krapyak, ke Dayakolot kalau sekarang, buat nyari apa saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, sambil juga nyari pengalaman hidup. Nah, ketika di pertengahan jalan ke Bandung tuh, dia mendengar sekilas tentang ada praktek jual beli perempuan. Nah, dia tertarik dengan itu. Nah, akhirnya dia minta sama pengawalnya. Pengawalnya itu uaknya dia sebenarnya. Jadi minta pengen pengen ini dong, pengen tahu di mana gitu ada praktek jual beli perempuan. Kalau bisa kita tolong sekalian. Nah, akhirnya perjalanan itu membawa dia ke satu tempat di mana wilayah itu yang sekarang menjadi daerah Saritem yang kita kenal Saritem itu memang tempat berkumpulnya para gundik Belanda waktu itu. Jadi Pak waktu itu para gundik Belanda yang tidak dinikah oleh orang-orang Belanda itu pada kumpul di situ dan kemudian menjajakan pelayanan pacuran di tempat itu. Nah, akhirnya Nyi Ayu Permatasari bersama pengawalnya itu men, apa, menyewa sebuah rumah di situ. Nah, lama-kelamaan karena tempat itu dekat sekali dengan stasiun, jadi si rumor tentang seorang putri cantik anak bangsawan ini sohor nih, sohor banget. Namanya Sari dan kulitnya hitam. Nah, hitamnya bukan hitam kayak Ambon atau Papua gitu ya, tapi hitamnya hitam santan gitu. Jadi, nah itu kemudian rumor itu berkembang yang menyebutkan namanya ada seorang perempuan cantik namanya Sari Hitam, Sari Hitam. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan Nyi Ayu Permatasari ketika sudah dikenal dengan nama itu, dia memutuskan untuk menggunakan nama itu sebagai namanya dia di tempat itu. Dan tidak ada yang tahu bahwa nama aslinya adalah Nyi Ayu Permatasari. Nah, kehadiran Nyi Ayu Permatasari di situ ternyata membuat kondisi kondisi pergundikan di daerah itu justru jadi ribut, jadi nggak tenang karena banyak laki-laki yang datang kemudian ingin ingin sebutlah menyewa menyewa Nyi Ayu Permatasari ini ditolak. Nah, gara-gara banyak laki-laki yang ditolak ini kemudian keadaan pergundikan tuh jadi resah, jadi resah. Nah, oleh karena itu akhirnya Nyi Ayu Permatasari ini diteror sama mucikarinya apa si tempat pergundikan itu. Kalau di cerita ini namanya Ambu Mainah, si mucikari itu. Nah, tapi ternyata kemudian setelah diteror dan sebagainya, Ambu Mainahnya kabur, eh malah Nyi Ayu Permatasari ini dia berniat karena Ambu Mainahnya kabur, dia ingin menolong perempuan-perempuan yang eh apa
yang berada di dunia pergunikan ini, yang sakit ditolong, kemudian ya masuk apa karena dia orang kaya ya, karena dia bangsawan, jadi dibayarin dan lain sebagainya. Nah, harapannya dia itu dia bisa berjuang untuk supaya perempuan tidak terjerumus ke dalam dunia seperti itu lagi. Nah, nyatanya memang tidak bisa. Nah, si pergerakan itu kemudian dicium oleh yang namanya Kolonel Peter van de Voet. Nah, kalau di sini namanya itu. Nah, ternyata si Peter van de Voet ini dia jatuh cinta sama Nyayu Permatasari. Nah, dalam perjuangannya meraih cintanya si Nyi Ayu Permatasari ini, si Peter van de Voet ketika melamar Nyi Ayu Permatasari itu dia bilang syaratnya satu, tolong bubarkan pergunikan. Eh, Peter van de Voet menyetujui tapi tidak dalam waktu singkat. Nah, singkat kata kemudian mereka menikah. Kemudian ya Nyi Ayu Permatasari terus berjuang gitu ya, terus berjuang gimana caranya dia juga merawat perempuan-perempuan yang masih dalam dalam dunia pergunikan ya, tapi juga dia juga menolong perempuan-perempuan yang sudah nggak mau lagi di dunia seperti itu. Nah, Nyai Permatasari ini dia karena karena orang kaya ya, jadi dia ngasih bantuan modal gitu. Kalau misalkan ada perempuan-perempuan yang, oh saya udah nggak mau lagi nih jadi gundik, saya udah nggak mau lagi menjajakan tubuh ke laki-laki. Ya udah, saya kasih sama Nyi Ayu Permatasari, saya dikasih modal, kemudian dia berjualan di dekat stasiun Bandung. Nah, semacam itulah. Kemudian sedikit banyak perempuan-perempuan itu ada yang kemudian hijrah istilahnya begitu. Tapi juga tidak sedikit yang juga masih melakukan praktek semacam itu. Ya, memang sayangnya perjuangannya Nyi Ayu Permatasari ini memang sampai akhir hayatnya dia juga tidak terwujud. Dalam cerita ini, Nyi Ayu Permatasari setelah menikah dengan Peter van de Hoed dapat dua anak, laki-laki dan perempuan. Yang kemudian ketika suaminya Peter van de Hoed ini selesai tugasnya di Indonesia, kemudian pindah ke Belanda, itu ngajak anaknya yang dua, tapi Nyi Ayu Permatasari menolak. Nah, dia ingin tetap di Bandung, dia ingin tetap di tempat pergunikan itu, ingin berjuang, tetap berjuang bagaimana caranya mengeluarkan para perempuan dari dunia hitam semacam itu. Sampai umur dia 80 tahun, kemudian meninggal di Bandung, eh Nyi Ayu Permatasari tetap berada di sana, ngaping ngaping para perempuan-perempuan yang ada di dunia semacam itu, yang tadinya dia nggak mau, kemudian berubah menjadi induk semangnya gitu ya. Tapi eh, dia tetap berjuang semacam itu. Makanya kemudian kata-katanya Pak Aan sendiri dalam buku ini, kalau Nyi Ayu Permatasari tahu bahwa sampai hari ini tempatnya masih dijadikan tempat pelacuran, mungkin dia akan menjadi sedih. Karena harapannya dia setelah dia meninggal, daerah itu akan tetap akan tidak akan akan berubah menjadi menjadi ruang yang lebih baik. Nyatanya kan sampai hari ini masih ada, dan yang lebih parahnya setelah ditutup banyaknya yang sembunyi-sembunyi. Nah, eh katanya Nyi Permatasari ini meninggal umur 80 tahun, kemudian dibawa balik kembali ke Sumedang, dikuburkan di Parakan Muncang. Yang perlu saya garis bawahi dari buku ini adalah buku ini buat saya menjadi buku pertama yang saya temukan mengenai sejarah Saritem. Karena selama ini yang saya baca tentang sejarah-sejarah di Bandung itu belum pernah ada yang mengupas sejarah Saritem se seperti ini. Tapi kemudian kekurangan yang paling fatal dari buku ini, ya walaupun saya membahas ya, tetap saya harus harus fair. Tidak ada sumber lisan maupun sumber tulisan yang disematkan di dalam buku ini. Nah,
Jadi kalau misalkan teman-teman menganggap bahwa buku ini menjadi hanya sekedar roman Sunda, ya silahkan. Kalau misalkan mau jadi sumber sejarah, ya silahkan. Tapi kemudian ini menjadi tantangan bahwa eh, buku ini bisa menjadi acuan awal kita. Kalau misalkan kita mau mulai penggalian mendalam mengenai sejarah tentang Saritem. Walaupun misalkan, walaupun pada kenyataannya memang Pak Anies sendiri tidak menyantumkan satupun sumber yang kredibel, yang valid mengenai sejarah tentang Saritem ini. Tapi ini bisa menjadi titik awal kita menggali betul apa enggak gitu, apa yang diceritakan oleh Pak An di dalam buku ini. Misalnya tentang keberadaan Nyi Ayu Permatasari dari Parakan Muncang dari Sumedang itu ada apa enggak orangnya. Kemudian yang namanya Peter van de Hoed itu memang pernah ada di Bandung atau enggak. Itu kita bisa mulai menggali dengan acuannya dari buku ini. Eh, Kira-kira dari saya segitu dulu aja teh yang bisa saya sampaikan dulu. Selanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol aja, teman-teman. Baik, saya justru baru tahu, saya pribadi baru tahu ternyata Saritem itu justru adalah nama dari seorang perempuan yang justru sebenarnya ingin menghilangkan praktek seperti itu di tempat tersebut. Ternyata seperti itu. Saya pikir tuh selama ini eh, mungkin dia salah satu ikon atau pelaku yang ada di sana gitu. Jadi menarik sekali, Kang. Ya, betul-betul. Saya juga awalnya memang begitu. Kalau di Bandung kan, kalau setiap saya guiding gitu ya, saya selalu menemukan ada namanya mucikari itu namanya Ici Seeng. Jadi namanya Ici, mukanya kayak Seeng. Seeng tuh belakangnya panci hitam gitu loh. Nah, Itu ini bahasa Sunda ya? ya bahasa Sunda. Namanya Ici, terus panggilannya Seeng. Jadi mukanya itu hitam gitu loh. Kayak Oh, belakangnya panci. Nah, ini apa banyak banget di Bandung tuh cerita-cerita semacam ini. Kemudian ketika saya menemukan tentang Saritem, apakah apakah si Ici Seeng ini adalah si Saritem ini atau bukan, saya nggak tahu. Saya belum 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 bisa memastikan. Tapi kemudian ketika saya menemukan bahwa Saritem itu dia justru memperjuangkan supaya perempuan tidak jatuh ke dalam dunia hitam itu, justru malah jadi apa ya, jadi bertolak belakang gitu loh dengan anggapan yang selama ini beredar di sejarah kita, di sejarah Kota Bandung terutama. Walaupun begitu, eh cerita dari Pak AN ini menjadi hal yang menarik buat saya. Ini menjadi titik awal yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita mau membahas soal Bandung lebih jauh lagi. bukunya berbahasa Sunda ya? Bahasa Kang? Sunda deh. Oh, ini sepertinya ada teman yang mau bertanya ini. Ya, Silahkan, ya. Kak RR Saptini Arianti. Oke, selamat malam semuanya. Saya mau tadi kan Kang Pram belum ngejelasin, maksudnya nggak punya petunjuk maksudnya ya dasar ininya, dasar narasumbernya gitu. Kebetulan saya juga sebelum acara ini kebetulan saya juga baca. Menurut saya kalau dari penuturan Pak An, jadi Pak An menulis buku ini dengan menggunakan metode pengumpulan data sejarah atau oral history. Jadi melalui wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah, gitu kan, untuk merekam pengalaman, pandangan, dan informasi tentang masa lalu. Cuman memang risikonya subjektivitasnya jadi tinggi, gitu kan, karena kan ingatan individu mungkin berbeda-beda dan dipicu oleh hal yang berbeda juga gitu ketika bertanya. Dan oral history itu oral history itu metode oral history itu tidak tidak sampai kepada tahap validasi literasi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya berdasarkan apa Pak An menulis buku Saritem, saya bisa jawab Pak An menulis buku Saritem berdasarkan oral history. Itu mungkin mudah-mudahan membangun. Oke? Okay?
Terima kasih Kak tambahan keterangannya. Jadi oral history ya pendekatannya. Sejarah lisan. Ya, Mungkin cerita sejarah lisan. dari mulut ke mulut gitu. So, kalau di Sunda itu kan eh, kita kenal yang namanya sejarah lisan, dongeng dari apa dari orang tua diwariskan ke anak cucu gitu. Jadi kalau dulu tuh di Sunda tuh kalau misalkan lagi kumpul-kumpul itu orang tua tuh selalu 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 menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di masa mereka, kemudian menjadi warisan cerita untuk untuk anak-anaknya di kemudian hari. Nah, memang hari ini validitas oral history memang agak sulit untuk di untuk dibuktikan gitu ya validitasnya. Tapi eh beruntungnya ketika saya ikut BIMTEK penulisan sejarah yang dilaksanakan oleh Kemdikbud, itu Kemdikbud sudah mulai pada upaya untuk penggalian sejarah lokal yang mau tidak mau banyak didominasi oleh sejarah lisan. Nah, menurut saya memang ini menjadi salah satu langkah yang baik sebenarnya dari dari negara kita untuk mengapresiasi sejarah-sejarah kecil. Nah, termasuk salah satunya tentang Saritem. Ah, menarik ya. Jadi saya juga baru tahu dari Akang ini ternyata memang dalam buku itu berarti tidak ada disebutkan sumber misalnya wawancara sama sekali atau misalnya dari artikel koran lama gitu nggak ada ya Kang? Ya itu sayangnya memang sama sekali nggak ada deh, sama sekali nggak ada. Pun kalau misalkan ada wawancara pun itu misalkan kayak ada ke guru pesantren Darut Taubah yang tadi saya sebutkan. Nah itu kan sebenarnya orang baru ya, orang baru. eh tapi dia juga mengakui bahwa di daerah situ sampai hari ini pun walaupun setelah dibubarkan tetap masih ada praktek semacam itu. Bahkan si bangunan-bangunannya pun masih masih dilakukan. Malah ada ada cerita lucu tuh, ada satu guru pesantren itu namanya Pak Dudu kalau nggak salah. Pak Dudu ini sering banget diminta bantuan sama sama perempuan-perempuan yang bekerja di bidang itu di situ. Bahkan salah satunya pernah diminta oleh salah satu mucikari untuk syukuran pembangunan bangunan apa yang di yang digunakan untuk kegiatan semacam itu gitu. Nah, terus Pak Dudunya nanya, "Lah, terus saya ngedoanya kayak gimana?" Pesantren ya. Jadi Heeh, di satu sisi ada kegiatan keagamaan, di sisi heeh. lain ada kegiatan lain. Nah, jadi ini menarik banget gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman terutama yang dari Sunda yang dari Bandung kalau mau baca buku ini worth it banget buat dibaca. Setidaknya menjadi jadi satu sudut pandang baru di Bandung. Ada loh yang kayak gini gitu. Berarti memang itu satu-satunya buku ya, kodifikasi yang yang menceritakan tentang Saritem. Iya, betul, betul, betul. Ini ada yang bertanya via chat dari Kak Citra Ayu, kemudian Kak Muhammad Salihul Amri. Apakah buku tersebut ada yang berbahasa Indonesia? Kang, Oke, bukunya beli di mana? kalau kalau bukunya beli di mana nanti saya minta bantuan Teh Roro, Teh bisa dibantu buat buat kalau ada teman yang mau beli bukunya. Terus kalau misalkan yang bahasa Indonesia, memang eh, saya sendiri sudah mengusulkan ke Pak Aan kalau misalkan ini diterbitkan dalam bahasa Indonesia seperti apa gitu. Karena kan kalau misalkan hanya berbahasa Sunda berarti kan hanya terbatas hanya terbatas di daerah Sunda. Nah, eh
sebetulnya saya udah mengusulkan itu. Mudah-mudahan kalau misalkan memang disetujui oleh Pak Aan, kemudian disetujui oleh penerbit, bisa di apa? Bisa saya usahakan untuk kita mulai proses untuk penerjemahan. Gitu. Sebaiknya begitu sih ya, memperkaya literasi. Karena kalau berbahasa Sunda juga memang sangat terbatas yang bisa membaca, yang bisa mengerti artinya gitu. Ya, betul, betul, betul. Apalagi ini satu-satunya buku yang membahas ini mungkin yang paling komprehensif gitu ya. Karena kan kalau cerita-cerita dari media mungkin itu ada yang masih ada yang lebih lebih simpang siur seperti itu dan mungkin tidak lengkap. Ya, betul, betul, Padahal betul. sebenarnya ini apa kalau kalau mengingat nama Saritem tuh pasti kayak sebagian besar orang mungkin ya tahulah itu tempat apa begitu. Sayang banget kalau misalnya nggak dipelajari secara mendalam begitu. Ya, kan ini juga sebetulnya dari banyak versi dari banyak versi soal kenapa Bandung disebut kota kembang ya salah satunya juga ini. Oh, banyak kembang-kembang yang begini Oh, gitu. salah satunya karena ini juga. Jadi kalau saya baca sejarah soal Bandung tuh banyak banget versi yang menyebutkan kenapa Bandung disebut kota kembang. Jadi misalkan pernah tuh di di salah satu percetakan dan penerbitan buku terbesar di Bandung waktu itu di apa di Van Dorp, kalau sekarang gedung Landmark itu kalau misalkan beli satu buku itu dapat kupon buat beli bunga di toko seberangnya. Nah, kemudian itu salah satu yang menyebabkan Bandung disebut kota kembang. Yang kedua, kalau misalkan ada orang-orang dari luar kota yang datang ke Bandung pakai kereta api, ketika turun di stasiun Bandung, itu pasti dikalungin sama bunga. Setiap orang gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya salah satunya ini, cewek-ceweknya tuh yang begini-begini gitu. Heeh, yang sebut kota kembang. Makanya kemudian waktu itu ada rumor di antara para pranger stelsel gitu, para pranger para penanam teh dan kopi di pinggir-pinggir Bandung tuh, kalau mau ke Bandung jangan bawa istri karena di sini pasti dapat gandengan lagi gitu. Nah, itu tuh gandengan tuh yang kayak gini gitu. Katanya. Nah, salah satunya yang mungkin ya yang dicerita Saritom ini. Ini ada yang bertanya, Kang. Berarti buku dari Kak Kadran, berarti buku Saritem masuk kategori manuskrip nggak sih? Itu terbitan tahun berapa ya? Oke, ini sebenarnya terbitan baru ya, terbitan baru. Nah, Pak Oh, An, baru. Pak An sendiri sebetulnya nulis naskah ini tahun berapa ya? Beberapa tahun yang lalu lah. Jadi Pak An ini banyak nulis naskah soal sejarah-sejarah kecil di Bandung dan dalam bahasa Sunda. Memang kemudian sayangnya beliau sebagai seorang wartawan nulis ini tuh gayanya gaya fitur banget. Gaya kalau misalkan kita baca 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 satu kolom di koran gitu ya, ada yang namanya kolom fitur. Nah, ini tuh gaya tulisannya gaya tulisan fitur banget. Nah, sayangnya memang gaya tulisan ini nggak nggak mencantumkan sumbernya gitu loh. Sumber. Nggak mencantumkan sumbernya. Yang itu yang kemudian menjadi sangat disayangkan. Bagaimana cara kita memvalidasi bahwa cerita ini benar atau salah. Nah, kalau misalkan ini disebutnya manuskrip atau bukan, sebetulnya ini kan sudah terbit ya. Karena sudah terbit, jadi akhirnya si buku ini sebenarnya sudah menjadi satu buku yang utuh. Nah, memang yang kemudian menjadi PR kita hari ini, yang menjadi tantangan kita hari ini adalah bagaimana caranya mengubah buku ini menjadi buku awal yang bisa kita gunakan untuk meneliti lebih lanjut gitu loh. Ini jadi pijakan awal kita. Ini jadi data awal kita. Ini bisa jadi titik awal kita untuk mendalami tentang Saritem ini lebih lebih jauh lagi. Benarkah bahwa Nyi Ayu Permatasari ini ada orangnya atau enggak di Parakan Muncang sana? Benarkah ada kolonel namanya Peter van de Hoed di Bandung ini? Dan benarkah mereka punya punya apa? Mereka menikah dan punya anak gitu loh. Karena Pak
Pak An ini nulis biodata Saritem nih lengkap banget teh di depan tuh. Oh, Mm-mm. Nama aslinya Nyimas Ayu Permatasari. Nama ibunya Sri Arumdilu. Nama bapaknya Arya Sutajaya. Eh, Tempat kelahirannya di Parakan Muncang. Nama suaminya tadi Kolonel Van de Hood. Kemudian nama anaknya itu dua laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki namanya Ginggi Martakusuma. Yang kedua Lika Martakusuma. Meninggal umur tahun 80, kemudian dimakamkan di Gunung Gelis di Parakan Muncang. Nah, ini kan lengkap banget ada, ya. ada tahun lahirnya nggak? Ada tahun Tahun lahirnya lahirnya nggak? nggak ada. Tahun lahirnya nggak ada. Nah, tahun lahirnya nggak ada. Makanya ini karena datanya cukup lengkap, banyak nama-nama yang dikutip gitu ya. Jadi menurut saya sebenarnya bisa banget mulai kita gali gitu kalau misalkan teman-teman tertarik. Mulai misalkan ada nih di antara yang nonton di sini orang Sumedang gitu, cobalah cari misalkan ada nggak Makamnya. gitu, makamnya dulu atau di sana pernah nggak ada bangsawan bangsawan Sumedang gitu yang di Parakan Muncang namanya Arya Sutajaya gitu gitulah bisa mulai kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Rival Miftahuddin. Perkenalkan saya Rival, izin bertanya, PSK menjadi mata-mata paling paling dapat diandalkan. Bahkan menurut Soekarno dalam bukunya Cindy Adams, PSK adalah pasukanku. Lalu bagaimana peranan PSK di Saritem dalam perjuangan revolusi di kota Bandung? Apakah ada informasi terkait hal tersebut di dalam bukunya? Nah, ini udah dikaitkan sama revolusi nih, Oke, sama sejarah kota Bandung. ya oke. Itu oh ya saya lupa memang mention itu. Ini setting cerita yang diangkat oleh Pak An dalam cerita ini, Saritem ini sebetulnya di apa di tahun akhir 1800-an sampai awal 1900. Nah, jadi ya sekitar 1890-an sampai 1900 awal lah gitu ya. Jadi pada dasarnya ketika Saritem ini hidup, Soekarno tuh baru lahir. Nah, kira-kira kayak gitu. Pada posisinya seperti itu. Nah, kemudian apakah eh, di buku ini diceritakan semacam itu? Nah, sayangnya memang nggak ada di buku ini. Di buku ini tidak tidak diceritakan bagaimana peran PSK dalam peranan dalam revolusi perjuangan di di Indonesia gitu ya, terutama di Kota Bandung. Di sini hanya diceritakan bagaimana dinamika sosok Saritem dia berjuang gimana caranya menolong perempuan-perempuan yang sudah jatuh di dunia PSK itu kemudian bisa bangkit dan menjadi menjadi wanita seutuhnya gitu loh, tidak hidup di dunia yang semacam itu. Tapi ya yang memang menarik adalah setelah itu PSK memang yang saya dapat sejarahnya juga menjadi mata-mata yang paling bisa diandalkan oleh Soekarno. eh saya dapat cerita dari beberapa guide itu PSK-PSK yang menjadi mata-matanya Soekarno itu punya fotonya Bung Karno di tiap kamar mereka gitu. Jadi bayangkan bahwa mereka lagi melakukan pekerjaan mereka itu ada fotonya Bung Karno gitu loh di dinding rumah mereka. Dan itu menjadi salah satu metode paling paling buat saya nyeleneh lah di kalangan para tokoh di antara tokoh-tokoh yang lain ya. Itu salah satunya Bung Karno itu sih. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Mungkin ingin menyumbangkan suara, bertanya langsung, atau via chat? Silahkan. Oh iya, Kang, tadi ada cerita soal pesantren. Pesantren itu berdiri sejak kapan ya? Dan sekarang masih eksis? Ini pesantren ini sebetulnya pesantren baru ya. Oh, Jadi baru. dia baru baru berapa berapa kalau hitungan hitungan berapa belas tahun lah. Saya lupa. Tapi hitungannya tahun 2000-an berdirinya. Dan memang si harapannya adalah supaya orang-orang apa para perempuan yang di PSK ini
bisa bisa beralih peran gitu loh, menjadi tidak lagi di dunia semacam itu. Ya memang menjadi jadi apa ya? Jadi kontradiktif ya. Ada satu pesantren di tempat semacam itu. Malah si pesantren yang namanya Darut Taubah ini orang-orang orang-orang Bandung sendiri justru mengenalnya menjadi pesantren Saritem gitu loh. Ini sebenarnya namanya pesantren Darut Taubah. Nah, memang yang menarik adalah dari tahun ke tahun yang saya baca itu pesantren ini makin banyak makin banyak santri dan santriwatinya, tapi sayangnya kebanyakan adalah dari orang-orang luar yang jadi yang jadi yang jadi santri di dalamnya. Sedangkan orang-orang yang asli di sananya justru tidak tidak banyak bergabung. Nah, itu sih yang sedikit banyak saya tahu soal si pesantren ini. Dan itu juga Apa ya gimana? silakan silakan lanjut lanjutkan. Eh, dan itu juga yang bikin saya jadi menarik gitu. Malah teman saya seorang musisi pernah diundang buat main buat menghibur di sana gitu ya, buat main di pesantren itu. Dia juga jadi geli sendiri gitu. Jadi geli sendiri main di pesantren, nyanyiin lagu religi tapi di tempat semacam itu. Ya, di Bandung sendiri juga masih masih secara pola pikir dan persepsi juga masih kontradiktif soal tempat itu. Itu yang membangun dengan tujuan memang ingin ingin ya ingin memberantas atau seperti apa gitu. Ya, kalau menurut saya sih kayaknya cita-citanya sama kayak cita-citanya Nyi Ayu Permatasari. Dia berharap berharap bahwa dunia dunia semacam itu bisa dihilangkan dari kota Bandung. Cuman memang sayangnya eh pembubaran Saritem ini memang memunculkan masalah. Masalahnya adalah yang tadinya dunia semacam ini terlokalisasi di satu tempat sehingga menjadi terkonsentrasi di tempat itu. Kemudian ketika sudah ditutup, dia justru menjadi menyebar kemana-mana. Nah, sama seperti sama seperti pandemi kemarin lah. Banyak orang-orang yang sakit, kemudian kita tempatkan di satu tempat ya diisolasi lah. Nah, pelacuran pun seperti itu sebenarnya. Harusnya eh tidak karena ini memang tidak mungkin untuk dihilangkan. Jadi akhirnya kalau misalkan bisa tuh harusnya dilokalisir supaya tidak menyebar kemana-mana. Karena memang efeknya adalah kalau misalkan tidak dilokalisir, dia akan menyebar di mana-mana. Yang tadinya para perempuan itu hanya menjajakan dirinya di satu tempat, hanya di tempat itu aja. Dan kemudian hari ini justru jadi menyebar kemana-mana, ya kan? Apalagi dunia internet sudah luas, kemudian mereka bisa menjajakan diri dimanapun, di terminal, di stasiun, dimanapun kan malah jadi masalah baru Iya, jadi bagi orang-orang dinas kesehatan pun jadi sulit untuk mengontrol kesehatan masyarakat yang tadinya bisa dilokalisir di satu tempat itu. Kan kalau misalnya dilokalisir, orang yang datang ke sana mah udah jelas ya mau jajan. Nah, kalau misalkan tidak terlokalisir kan, yang tadinya nggak berniat ketika ada yang gitu kan jadi tergoda gitu loh. Sama rupna aing embung gitu. Ah, kira-kira kayak gitu. jadi memunculkan masalah sosial baru ya, Ya, kira-kira gitu. dengan ditutupnya lokalisasi ini. Ada info kah Kang di sana apakah ini kan berlangsung bertahun-tahun ya, dan kalau tidak salah tadi saya udah baca itu baru ditutup kurang dari 10 tahun ya. Apakah ada info pelaku-pelakunya ini PSK-nya ini turun-temurun kah, atau misalnya berasal dari luar kota Bandung, lebih banyak yang berasal dari luar, apakah dari sana atau turun-temurun, apa ada info Kang? Nah, kalau berdasarkan dari ceritanya Pak An, justru kebanyakan dari orang-orang luar sebenarnya.
Jadi orang-orang luar yang kemudian diam di situ, yang sistemnya kos, kosan gitu. Nah, kalau anak-anak perempuan yang apa yang lahir di situ, besar di situ, justru eh enggak teh, justru malah enggak, malah siapa orang tuanya mereka yang khawatir bahwa anak-anaknya kemudian akan terjerumus ke daerah apa ke dunia semacam itu, kemudian memindahkan anak-anaknya ke saudara-saudaranya yang ada di luar daerah situ. Malah sampai hari ini beberapa beberapa orang yang memang lahir di situ, besar di situ pun masih masih ada rasa kekih dan malu gitu loh. Kalau misalkan lahir misalkan dari asal dari mana? Dari Saritem. Nah, itu teh udah jadi bahan lelucon, bahan jokes gitu di antara teman-temannya gitu loh. Itu yang sering kali jadi permasalahan. Itu ditutupnya berarti masih kuku ya, bener ya, kurang dari 10 tahun yang lalu ya berarti. Iya, betul. Ini kan kalau di kalau di Indonesia tuh salah satu salah satu tempat yang paling besar lah kalau misalkan dibandingkan di ini. Jadi kan kalau yang saya tahu ya di Bandung dan di Surabaya itu yang paling besar di Indonesia tempat lokalisasi yang semacam itu. Di Bandung sudah ditutup, di Surabaya juga sudah, tapi nyatanya prakteknya masih berjalan. Malah bisa semakin masif ya, karena udah susah di tag, kemudian juga perkembangan teknologi. Itu dia. Jadi sekarang udah Nah, saya juga pernah baca tuh. susah di apa? Apa ya? Susah dikontrol gitu loh. Iya, Tempatnya di mana? susah dikontrol, susah dideteksi. Mm-mm, tempatnya di mana? Terus ke siapa aja? Nah, apa kan bayangkan perkembangan perkembangan penyakit seksual tuh kan, wah jadi masif banget gitu. Berarti dulu mungkin pada saat masih beroperasi ada ini ya, ada semacam kegiatan, eh, eh, ada semacam apa, ada kegiatan rutin yang misalnya kayak pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dinas kesehatan ya berarti di sana pada saat masih beroperasi. Betul, kalau di zaman Belanda yang saya baca artikel-artikel tentang tentang apa tentang daerah Saritem ini itu eh ada pemeriksaan kesehatan secara rutin dari mereka. Nah, salah satunya juga mungkin perjuangan dari Nyai Permatasari mungkin ya karena dari ceritanya Pak An ini dia yang jadi pertama kali menginisiasi perawatan perempuan-perempuan yang dapat penyakit seksual. Nah, mungkin sejak saat itu kemudian dia ketika menikah dengan Kolonel Peter van der Hood kemudian menginisiasi perawatan perempuan-perempuan yang kena penyakit seksual. Nah, akhirnya kemudian diterbitkan. Nah, saya juga kalau nggak salah mah ada apa? Ada beberapa kutipan di buku ini. Eh, Pemerintah Belanda juga bikin namanya semacam undang-undang atau peraturan tentang praktek si apa pelacuran ini di tempat tersebut. Gitu. Ini pertanyaan lagi Kang dari Kak Muhammad Salihul Amri. Kang, saya ingin bertanya, dalam pembangunan lokasi Saritem, apakah ada donatur dari warga Eropa untuk pendirian lokasi Saritem ini? Apakah Oke, di support oleh warga Eropa? ya. eh Ya, ini yang menjadi menarik dari buku ini ya. Jadi dari awal itu Pak An sendiri sudah sudah dengan jelas mengatakan bahwa eh lokalisasi ini tidak mungkin ditutup karena dibutuhkan oleh apa orang-orang semacam itu. Jadi si pelacuran ini di apa muncul karena kebutuhan sebetulnya. Orang-orang Eropa, orang-orang para pekerja yang bekerja di Bandung, jauh dari istri mereka.
itu membutuhkan pelayanan seksual. Makanya kemudian muncullah kegiatan bisnis seperti ini gitu loh. Yang laki kalau dalam bahasanya apaan itu yang laki-laki butuh birahi, yang perempuan butuh uang. Nah, jadi akhirnya terjadilah komersialisasi seksualitas gitu. Jadi makanya ada kemungkinan bahwa si apa daerah ini dilokalisasi, kemudian juga ada sokongan juga dari orang-orang Belanda gitu. Kira-kira kayak gitu. Begitu ya, Kak Muhammad Salihul. Terus ada juga pertanyaan dari Teh Tiwi ini. Selain dikenal sebagai tempat prostitusi, daerah Saritem punya sisi sejarah yang lain nggak sih, Kang? Mungkin ada sisi sejarah lain dari tempat tersebut selain soal prostitusi. Wah, saya belum belum nemu ya, belum nemu. Mudah-mudahan sih nanti kalau misalkan ada penggalian mendalam soal daerah ini yang dimulai dari buku ini, mungkin kita temukan lagi sejarah yang lain mungkin. Tapi sementara yang bisa yang bisa saya temukan baru itu. Mudah-mudahan kalau misalkan nanti penggalian saya bisa lebih lanjut, lebih lebih mendalam, mungkin bisa kita temukan lagi yang lain. Baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Lilis Gobel. Izin bertanya keluar topik, gimana pendapat Akang dengan Yugun Yanfu masa penjajahan? Oke, nah sebenarnya Jugun Yanfu juga kan eh sebenarnya kurang lebih prakteknya sama ya kayak 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 praktek pergunikan ini. Cuman bedanya dengan gaya Jepang aja itu sebenarnya. Nah, Pak An sendiri juga juga apa eh mengutip sedikit bahwa setelah setelah masanya penjajahan Belanda ini kemudian para perempuan kita tuh seakan-akan keluar dari mulut buaya masuk mulut harimau gitu loh. Yang dari keluar dari masa pergunikan zaman Belanda kemudian masuk masa Jugun Ianfu. Yugun Yanfu. Heeh. Nah, secara secara apa? Secara eh, praktek sebetulnya nggak jauh beda, hanya beda dalam dalam budayanya aja, gayanya aja yang beda. Kalau yang satu Daya dan istilah ya. gaya dan istilahnya aja yang beda, tapi secara prakteknya tetap aja eksploitasi terhadap perempuan, eksploitasi terhadap bisnis seksual terhadap diri perempuan. Kira-kira kayak gitu. Ah, sebenarnya di sisi lain agak miris ya. Maksudnya sejarah kita udah banyak tahu mendengar nama Saritem ini itu mungkin sudah cukup banyak yang mengulas tapi tidak mendalam. Sebenarnya agak agak miris ternyata sumber yang membukukan pun hanya satu. Itu pun juga uh, sumbernya sumber apa? Sumber yang bukan validitasnya diragukan tapi di zaman sekarang kan biasanya orang tuh lebih kayak ini sumbernya dari mana? Apakah sudah dilakukan wawancara atau misalnya dari studi literatur kah atau bagaimanakah? Tapi betul tuh kata Akang bisa dimulai dari ini kali ya. Apalagi kan eh, ya Saritem ini kan ternyata juga berasal dari tanah Sunda juga gitu. Apakah mungkin ada turunannya kah yang bisa ditelusuri gitu? Mungkin nanti bakalan ada yang bergerak untuk menelusuri lebih dalam lagi. Nah, iya sebenarnya itu harapan saya sebenarnya. Sekecil apapun puzzle dari sejarah, kita harus Ya, tetap hargai gitu loh. Kita tetap harus hargai. Karena sulit sekali untuk menggali sejarah-sejarah lokal kita hari ini. Mau tidak mau itu harus diakui. Eh, Apalagi misalkan hari ini saya harus keluar dari topik sedikit. Misalkan penulisan sejarah nasional Indonesia yang dimulai sama Kemdikbud, sorry sama Kementerian Kebudayaan, eh, kan juga yang saya khawatirkan malah tidak tidak mencakup semua sejarah kita itu bisa di apa bisa dibuat
buka gitu loh. Kan malah yang sering kita dengarkan di kelas-kelas itu di sejarah apa di kelas-kelas di pelajaran sekolah di sejarah itu kebanyakan kan sejarah nasional ya, sejarah-sejarah besar, plot-plot besar, narasi-narasi besar. Sedangkan banyak dari narasi-narasi besar itu justru dibangun oleh petty history, sejarah-sejarah kecil Iya. yang sebenarnya kemudian malah penting banget gitu loh untuk diungkap. Seandainya si sejarah kecil itu tidak terungkap, kan justru malah kalau menurut saya kayaknya sejarah nasional juga nggak akan kayak gitu loh. Makanya bagi saya sekecil apapun, setidak valid apapun data sejarah hari ini, ya tetap kita harus hargai. Justru malah itu harus jadi pijakan kita untuk menggali lebih lebih dalam lagi validitasnya sejarah kita seperti apa kayak gitu. Apalagi kalau berbicara sumber ya, ini kan peristiwa yang udah puluhan tahun, ratusan tahun, pasti agak sulit tuh kalau berbicara sumber mau wawancarai siapa, bahkan peristiwa karena saya juga tertarik sama peristiwa terkait sejarah 65, bahkan yang hidup di tahun itu pun makin ke sini ya semakin gak ada gitu orangnya, semakin sulit untuk menggali. Tapi jadi tantangan tersendiri jadinya. Ya, ya, ya itu kan itu aja yang dekat lah gitu ya, yang masih Iya. hitungan di bawah 50 tahun tuh pun ya kita juga kesulitan gitu. Apalagi ini hitungan yang sudah 100 tahun lebih dan sebagainya. Ya, kita juga nggak bisa berharap bahwa besok tiba-tiba menemukan hal yang baru, enggak gitu loh. Kayak misalkan kemarin aja saya bahas tentang sejarah lambang negara. Saya butuh waktu 10 tahun lebih untuk menemukan data baru dan mengubah kronologinya secara besar-besaran. Nah, itu kan buat buat saya mah itu penemuan yang luar biasa gitu loh buat saya pribadi. Kemarin ketika saya bahas lambang negara bulan apa ya kemarin? Ya lupa. Nah, yang tadinya si kronologi itu gitu-gitu doang, dibahasnya gitu-gitu lagi. Ketika 10 tahun kemudian saya menemukan data baru dan kemudian ketika saya masukkan ke narasi yang sudah jadi itu kemudian tiba-tiba berubah besar gitu kronologinya, ya itu menjadi temuan yang luar biasa buat saya. Itu mudah-mudahan juga eh, menjadi pengetahuan baru juga buat buat teman-teman. Tapi saya juga nggak tahu apakah di Kemdikbud di Kementerian Kebudayaan itu akan dibahas menjadi salah satu narasi besarnya Indonesia atau enggak, ya saya juga nggak tahu. Ya itu mah terserah para pejabat di sana lah. Yang penting sudah melakukan tindakan, Akang sudah melakukan aksi buat ini ya, buat meneliti sejarah terkait. Eh, Kembali lagi ke tentang Saritem, Kang. Tadi apa ya yang saya mau pertanyakan? Tadi saya mau bertanya, eh, itu dari gaya pembahasan dalam bukunya, apakah Pak Aan ini membaginya misalnya dari tahun 1800 sampai tahun sekian atau sampai sampai tahun saya dari 1900 sampai 1940 atau setelah kemerdekaan atau misalnya sampai pada saat lokalisasi ini ditutup seperti apa, Kang? eh ini untuk settingnya sebetulnya saya hanya mengira-ngira karena gayanya Pak An ini menulis buku ini tuh gaya seperti bercerita. Jadi kayak nulis novel gitu. Novel. Makanya ini disebutnya tulisannya roman Sunda. eh Kemudian kenapa saya tadi bilang settingnya diperkirakan akhir akhir apa akhir 1800 sampai 1900-an itu saya memperkirakan karena ada cerita tentang pembangunan jalan raya Dendels, pembangunan jalan raya pembangunan rel kereta api, kemudian disebutkan juga akhir abad ke-19. Nah, ini saya kan hanya memperkirakan tahun-tahunnya tuh tahun-tahun segitu gitu. Jadi nggak disebutkan jelas bahwa ini tuh settingnya tahun sekian, bahwa Nyi Ayu Permatasari lahir tahun sekian dan sebagainya, menikah tanggal sekian, nggak.
Itu nggak ada, itu cuman apa? Hanya perkiraan saya aja berdasarkan paparannya Pak Aan yang menyebutkan rentang-rentang waktu tadi itu. Ya, yang jadi saya patokan adalah ketika pembangunan jalan raya pos, kemudian pembangunan jalan rel kereta api, termasuk ada penyebutan akhir abad ke-19. Berarti kan kalau akhir abad 19 ya 1890-an lah kira-kira tahun-tahunnya. Tadi ada pembahasan soal pesantren juga ya dalam buku ini. Berarti beliau juga membahasnya itu tidak hanya cerita di zaman dulu gitu. Jadi dibahas juga sampai misalnya sampai penutupan itu kan atau apa gimana? Ya, jadi ini ceritanya mundur sebenarnya. Jadi Pak An tuh soal cerita dulu soal apa? Soal hari ini. Itu tuh kalau nggak salah dia ceritanya zaman Pak Aang Kunaifi gitu. Kayaknya zaman Pak Aang Kunaifi, kemudian zaman itu, kemudian cerita tentang fenomena fenomena Saritem, bagaimana kondisinya, kemudian pembangunan pesantren dan lain sebagainya. Setelah cerita banyak begitu, kemudian kalau nggak salah loncat ke beberapa beberapa fenomena pelacuran di kota-kota yang lain. Setelah itu baru masuk ke cerita utama tentang Nyi Ayu Permatasari. Jadi Nyi Ayu Permatasari ini ceritanya baru di tengah-tengah buku sebenarnya. Di tengah-tengah Tentang buku. identitasnya. Mm-mm. Jadi di awal tuh Pak An tuh dia cerita dulu soal fenomena yang terjadi mulai dari zaman Pak Angkunaifi, keliling-keliling dulu lah gitu ya. Banyak cerita eh, mengaktualisasikan kondisi Saritem dulu yang yang zaman zaman saat ini, kemudian mundur ke belakang di zaman ketika Saritem ini hidup. Kira-kira kayak gitu sih buku ini. Ada bahasan tentang turunannya kan? Kalau soal turunan Saritem cuman yang ceritakan bahwa dia punya anak dua. Yang satu namanya siapa? Namanya Ginggi, Ginggi Martakusuma sama Lika Martakusuma. Dan dua-duanya itu dibawa ke Belanda. Nah, sampai hari ini itu saya nggak tahu apakah betul ada nama ini di Belanda. Nah, itu kalau teman-teman yang main ke Leiden itu boleh kalau misalnya Ya, berkontak-kontak, berkabar-kabar, oh ada nih namanya Gigi Martakusuma, berarti ya kemungkinan Nyi Ayu Permatasari betul juga tuh. ada. Mestinya kayak di Leiden tuh arsip tertulis, arsip kita kan banyak ya di sana. Sampai kayak koran. Waktu itu juga pernah diskusi sejarah di sini. Ada tuh yang pernah meneliti sampai ke Leiden gitu. Lengkap sekali ternyata data-data sejarah kita di sana. Menurut saya juga pasti ada nggak sih Kang? Pasti ada lah kira-kira yang membahas soal tempat ini paling nggak di harian di pada pada saat itu mungkin ya. Ya, harus diakui eh kayaknya data yang paling banyak dibawa ke Belanda itu kayaknya data dari Sunda kayaknya. Oh iya. Kayaknya. Karena apa? Bahkan S2 S2 sastra Sunda itu harus ngambilnya Belanda. Tidak ada di sini. Di sini tuh cuma sampai S1 Oh, oh S2 sastra Sunda harus di Belanda harus di justru. Belanda. Nah, ini pengetahuan baru nih. Jadi teman-teman yang ngambil sastra Sunda itu di sini tuh cuma bisa ngambil sampai S1. S2-nya harusnya ngambil di Leiden kalau mau sampai S2. Nah, bayangkan kayaknya data-data Sunda tuh kayaknya banyak banget tuh yang dibawa ke sana. Kayaknya ya. Dan mereka lebih saya tuh kan juga suka iseng-iseng buka website Belanda ya. Dulu tuh ada website gahetna.nl terus kayak lengkap sekali loh ini kita sejarah-sejarah tentara di sana foto-fotonya bahkan mungkin ada juga di arsip nasional kita tapi terbatas dibagikannya tapi justru yang arsip-arsip di Eropa tuh terutama Belanda mereka lebih lebih ini lebih lebih terbuka gitu di untuk masyarakat. Iya, betul.
Malah teman saya aja yang apa yang sastra Sunda itu kan dia sengaja tuh, saya mau ngambil S2 ke sana ke Leiden katanya. Nah, waktu dia datang ke sana Menarik, dia menarik. dia kaget gitu loh. Ada orang Belanda yang bisa bahasa Sunda lemes banget. Jadi dia ngobrol di sana tuh pakai bahasa Sunda, bukan bahasa Iya. Belanda. Itu keren banget gitu. Tapi itu unik sih, S2 apa? S2 bahasa Sunda ya, Kang? Sastra Sunda. Sastra Sunda. Justru di Belanda loh. Ini ada dari Kak Citra Ayu, biasanya kalau orang Bandung merantau keluar tuh suka jengkel banget sama orang luar yang dominan nyinggung Saritem dengan stigma negatif. Banyak orang yang nggak tahu sejarah aslinya, Kang, sudah tanggung melekat stigma negatifnya. Apakah stigma tersebut bisa hilang? Oke, stigma itu sama seperti kita ngebangun branding sebuah sebuah perusahaan ya. Branding itu kita bisa bangun sebenarnya. Branding itu bisa kita bangun, asalkan memang kita bangun bersama-sama. Eh, Bandung dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai kota eh, yang dingin, dan memang kenyataannya memang kota dingin. Ya itu sudah branding. Mau sepanas apapun Bandung, tetap aja disebutnya Bandung itu dingin. Nah, itu yang namanya branding, itu namanya stigma. Itu bisa dibangun, itu bisa dibangun. Asalkan memang kita mau bersama-sama bareng-bareng ngebangun stigma itu, mau ngebangun branding itu. Yang jadi masalah adalah ketika branding itu kita bangun, branding stigma itu kita kita bangun, misalkan stigmanya jadi lebih positif. Masalahnya adalah kuat nggak kita untuk menghadapi stigma yang lain gitu loh. Nah, karena itu yang menjadi tantangan kita selanjutnya. Contoh lah misalkan kemarin ketika saya bahas tentang lambang negara. Teh Tiwi pernah nanya ke saya, Teh Tiwi nanya gitu ya, kalau lambang negara bisa diganti nggak? Bisa, bisa banget. Asalkan memang ada persetujuan bareng dari kita semua untuk mengganti lambang negara. Sama stigma stigma juga gitu. Bahwa Indonesia misalkan hari ini stigmanya adalah orang-orangnya malas, korupsi, dan lain sebagainya. Stigma itu bisa diubah, bisa asalkan kita mau bareng-bareng merubahnya. Kalau misalkan tetap dengan perilaku kita yang seperti ini, mau kita ngebangun branding macam apapun, kita akan seperti ini gitu. Nah, Saritem juga kayak gitu. Ketika dia membangun, misalkan di sana ada pesantren, kemudian ngebangun daerah yang padat karya misalkan, itu menjadi salah satu titik balik eh, Saritem untuk merubah menjadi daerah yang lebih positif. Nah, pertanyaannya adalah apakah branding itu mau konsisten kita lakukan atau enggak? Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaannya orang-orang Bandung mau nggak ngebangun branding itu menjadi lebih positif untuk Saritem atau enggak? Nah, itu PR kita bersama sebenarnya. Sebenarnya pembangunan pesantren itu upaya mungkin mengganti stigma negatif Betul, tersebut betul. ya. Iya, betul. Ini ada yang bercanda, Leiden versus Ledeng. Ini Ledeng saya sering denger nih kalau nonton preman pensiun. Ledeng ini salah satu tempatnya Belanda gitu kan. Ledeng tuh kan ini Ledeng. apa? Di sana tuh ada gedung air, gedung Hmm. air, gedung air Cibadak. Nah, si salah satu salah satu daerah yang jadi tempat tempat apa? eh Distribusi air dari sana tuh ya Bandung. Nah, pipa yang digunakan oleh Cibadak untuk mengalirkan air itu namanya pipa Leideng. Makanya daerahnya jadi namanya Leideng. Tapi nih Kang, sekarang kan udah tutup ya Saritem itu. Masih ada ini nggak? Masih ada mungkin dari pemerintah masih melakukan semacam pemeriksaan atau apa gitu untuk memastikan, untuk make sure udah nggak ada nih praktek ini di sana gitu. Kalau Ya, setahu sepengetahuan Akang. eh, yang saya tahu sih kayaknya nggak ada ya. Jadi setelah ditutup kemudian stop gitu aja. Kemudian nggak ada nih upaya untuk yang tadi
mengubah stigma atau misalkan ngecek tuh di situ masih ada yang praktek apa enggak. Itu kayaknya nggak kedengeran deh. Kemudian beberapa kali pergantian wali kota gitu yang saya lihat ya lagi-lagi pembangunannya tengah kota, nggak sampai ke pinggir-pinggir. Jadi yang di Pupur dan Gincu tuh cuma tengah kota doang, yang pinggir-pinggirnya nggak. Itu yang saya perhatikan dari beberapa kali perubahan pimpinan, ya gitu lagi kalau untuk di Bandung. Itu kebijakan wali kota apa gubernur ya? Wali kota. Wali kota kayaknya karena Saitem masih masih Oh, dalam wali kota. kota, masih dalam kota Bandung kan. Kecuali kalau Hmm. misalkan tiba-tiba gubernur ngambil alih ya saya nggak tahu. Tapi kayaknya memang ada polanya mirip-mirip nih di Jakarta. Saya lupa deh nama nama tempat prostitusinya apa. Itu kemudian diubah menjadi Islamic Center ada tuh kalau nggak salah. Polanya sama nih kayak di Saritem. Dibangun pesantren seperti itu. Ingin mengubah stigma, upaya untuk mengubah stigma sepertinya sih. Ya, eh salah satu salah satu salah satu PR yang paling besar di banyak tempat gitu ya. Apakah itu lembaga, organisasi, perusahaan dan lain sebagainya adalah membangun branding sebenarnya. Kalau brandingnya bagus, kan branding tuh semacam kayak kayak nama baik, kayak apa ya, kayak muka kita di hadapan masyarakat gitu. Eh, kita dikenalnya sebagai apa? Nah, misalkan misalkan satu perusahaan itu dikenal sebagai penghasil produk-produk premium. Itu dia nge-brandingnya memang dari awal sebagai produk-produk premium. Nah, Saritem itu terbranding ya, terbranding sebagai tempat prostitusi. Nah, itu memang sejak dulu. Nah, kalau misalnya kita mau ngebangun stigma bahwa Saritem hari ini tidak seperti yang dulu, mau nggak mau stigmanya harus diubah. Sama seperti bagaimana caranya Jerman membranding bahwa hari ini saya bukan Nazi lagi loh. Kayak gitu kira-kira. Kan walaupun walaupun sampai hari ini kita masih ingat bahwa Jerman tuh Nazi banget, ya kan pusatnya Nazi banget. Tapi sampai hari ini eh kita malah malah kehilangan branding itu. Malah yang muncul adalah Jerman adalah tempat untuk melanjutkan pendidikan terbaik. Gitu kan. Nah, itu cara kita untuk membangun branding sebenarnya. Dan itu harus dilakukan Oh, bersama-sama, nggak bisa sendiri. benar, butuh kerjasama semua, butuh melibatkan semuanya gitu. Nah, ini ada info nih, Kramat Tunggak Kak, bekas lokalisasi yang sekarang jadi JIC, Jakarta Islamic Center. Makasih infonya Kak Mirna. Ini teman-teman ada yang bertanya lagi mungkin, atau ada yang ingin menambahkan diskusi kita? Tadi saya baca Kang, ini out of topic. Tadi saya baca di CV-nya Akang meneliti tentang Ibu Inggit ya. Betul, betul. Udah pernah dibahas belum sih di ini? Mohon maaf sering skip ininya, sering skip. Acaranya sering pulang malam. Pernah teh bulan Februari kemarin. Oh, udah Pernah, pernah. pernah, pernah bisa dicek di di YouTube, YouTube-nya Teh Tiwi. Siap, siap. Heeh, Tuh, ada bukunya ya, aku lihat. ada, ada. Bisa tanyain ke Teh Horo atau ke nomor yang tadi teh, yang di share tadi. Boleh, boleh, Heeh. boleh. Aku udah kebetulan udah dari rumah Bu Inggit juga. Oh gitu. Ya, waktu sama Wah, Teh Tiwi yang wah, ngajakin. Ke jalan-jalan sejarah. mantap, mantap. Kira-kira ada lagi Kang eh yang kira-kira perlu kita tahu gitu tentang Saritem yang belum kita bahas tadi. Mungkin ada info lain. Apalagi ya? Kayaknya sih kalau kalau berdasarkan buku ya, kayaknya cuma segitu ya, yang yang apa yang bisa disampaikan gitu. Karena selebihnya mah kalau misalkan secara ini mah memang harus baca bukunya kalau mau nggak mau kalau kalau mau karena ini ceritanya
bentuknya novel, walaupun bahasa Mm-mm. Sunda ya. Jadi kalau misalkan yang bahasa Indonesia Sayangnya, mah, yang bahasa Indonesianya nanti ditunggulah terjemahannya. Mudah-mudahan kalau nggak males ya. Eh, mudah-mudahan ada kerjasama nih nah itu, sama Kang Pram mungkin. itu. eh ini memang ceritanya bentuknya novel. Jadi kita bisa bisa melihat bagaimana dinamika dinamika seorang menak Bandung, seorang bangsawan Bandung eh datang ingin mencari pengalaman hidup, kemudian ternyata masuk ke dunia antah berantah yang dia nggak kenal gitu ya, tentang jual beli perempuan. Oh ternyata perempuan teh dunianya kayak gini ya, dunia hitam gitu. Nah, yang menarik juga ini apa si pengawalnya, Ki Usdi namanya, itu kakak ibunya yang yang ngawal dia sampai sampai tiba di Bandung, hidup di Bandung menjadi seorang saritem. Di sini juga kerennya tuh dibahas juga soal main po. Main po tuh apa salah satu jenis silat, salah satu jenis silat ada Oh, disebutkan juga bela diri beberapa ya? bela diri. Malah sebutkan beberapa jurus-jurusnya, itu menarik gitu. Kalau misalkan kayaknya kalau misalkan di kalau di mau dipanjangin lagi itu sih ceritanya kayaknya bisa tuh diceritain gayanya Wiro Sableng gitu ya dengan sambil sambil karena sempat tuh si Ki Usdi tuh sebelum apa sebelum sebelumnya Ayu Permatasari nikah dengan Kolonel Peter van de Hoed nih sempat ada konflik dulu dengan orang-orang Belanda. Nah, Ki Usdi ini sebagai pengawalnya tuh sempat bertarung gitu sama 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 tentara-tentara Belanda. Nah, itu pakai main po. Nah, saya juga menarik gitu loh. Di Bandung kayaknya jarang banget yang bahas cerita soal main po. Nah, tiba-tiba ketika di sini saya baca lagi soal main po, kayaknya ini bagus banget kalau misalkan si ceritanya bisa jadi kayak Wiro Sableng gitu. Jadi ada silat silat gaya Sunda gitu lah. Yang Oh, itu strategi Sunda. kayaknya gitu karena kalau 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 yang saya tahu gitu di daerah lain tuh nggak ada yang namanya main po, walaupun memang banyak ya jenis-jenis silat. Kan silat juga sudah kalau hari ini tuh sudah menjadi warisan tak benda yang udah diajukan ke UNESCO, tapi di Indonesia sendiri banyak tuh jenis-jenis silat tuh, banyak banget. Dan di Indonesia tuh di sudah ditetapkan oleh UNESCO punya warisan sejarah tak benda namanya silat. Nah, kalau di Sunda tuh salah satu yang terkenal tuh Menpo yang saya tahu itu Tadi yang soal Saritem itu kan bangsawan ya, bangsawan. Berarti bangsawan. apakah ada bahasan soal dia pendidikannya apa seperti itu? Nah, nggak ada sih di sini, Oh, nggak ada. nggak ada, nggak ada pendidikannya sampai mana atau seperti apa. Yang jelas eh Nyi Ayu Permatasari ini dia datang ke Bandung karena dia suka susur galur eh apa nenek moyangnya dia. Nah, jadi sebenarnya niat awalnya dia datang ke Bandung tuh mau ke Dayakolot, ke Kerapiak kalau kalau nggak salah waktu itu. Nah, ketika datang ke Bandung ternyata dibelokkan oleh kenyataan dia pengen tahu, penasaran. Ini kok banyak perempuan-perempuan yang dijual di daerah Bandung. Nah, akhirnya dia jadi malah ikut arus di dalam situ. Nah, ada satu kejadian juga yang menarik di sini tuh yang dikutip tuh ketika pertama kali dia datang ke Bandung, nginep nginepnya di Masjid Agung Bandung di di depan alun-alun itu. Hmm. Dekat alun-alun itu dia nginep di situ. Nah, ternyata di situ tuh dia ngedengar sebenarnya. Dia ngedengar kemudian datang ke satu tempat itu di pinggir Sungai Cikapundung itu lagi ada ritual apa ya?
kayak ritual syukuran atau apa gitu, dan dihadiri oleh Bupati Wirantakusuma. Nah, di situ pertama kalinya siapa Nyi Ayu Permatasari menyaksikan ritual itu dengan raja, dan rajahnya juga ada di situ. Nah, saya nggak tahu kalau misalkan diterjemahkan rajahnya ini bisa diterjemahin apa enggak gitu. Tapi yang jelas ada banyak sisi-sisi kebudayaan Sunda, terutama di Bandung, yang dikutip di buku ini. Dan ini buat saya satu satu titik poin yang bagus juga ya, buat buat apa buat buat memperkenalkan kembali kebudayaan Sunda, terutama yang ada di Bandung, untuk para pembaca. Yang salah satunya yang olahraga silat tadi ya, olahraga Ya, bela diri Menpo. tadi. Saya juga baru dengar itu. Kenapa kenapa saya penasaran Kang sama kalau misalnya siapa tahu ada info soal kalaupun tokoh ini beneran ada ya, yang Saritem ini penasaran gitu karena walaupun memang beliaunya ini bangsawan ya, pasti punya kelebihan dibandingkan dengan wanita pribumi biasa pada saat itu karena menurut saya cukup visioner sih. Pikirannya cukup maju, kayak punya pikiran untuk eh, memberantas prostitusi lah seperti itu. Udah punya pemikiran kayak perempuan tuh tidak layak bekerja seperti ini pada saat itu. Jadi penasaran gitu, apa ada riwayat pendidikannya atau apa ya? Ternyata nggak ada ya. Ya, nggak disebut. Tapi mau bagaimanapun juga, yang kita tahu bahwa orang-orang orang-orang Menak atau bangsawan zaman Belanda itu kan dia punya keistimewaan dapat pendidikan lebih tinggi ya, di apa mendapatkan minimal mendapatkan pendidikan lah, eh di di antara kalangan pribumi yang lain. Maka saya bisa berkesimpulan bahwa justru pendidikan itu yang tadinya mau digunakan oleh Belanda menjadi apa? Dia ingin dimanfaatkan supaya dapat buruh murah, malah jadi berbalik, malah jadi malah jadi pribumi itu jadi pinter gitu loh. Bikin orang bergerak ya, bergerak pinter, Iya, malah kepengen merdeka gitu. gitu. Jadi jadi buah si malakama gitu loh. Mau diajarin supaya dapat buruh murah, malah jadi malah pinter. Malah jadi Nggak, pembangkang. eh, nggak diajarin ya harus tetap impor pegawai dari Belanda, ya kan jadi bingung juga mereka. Betul. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Muhammad Salihul Amri. Eh, Mengenai pembahasan buku Saritem ini, Kang, bagaimana tanggapan Kang terhadap beberapa orang yang beranggapan mengenai tulisan yang berbau negatif atau berbau kekerasan seksual itu tidak penting untuk ditulis dalam penulisan sejarah? Masih dianggap tabu ya? Oke, ini kayaknya nyinggung Kementerian Kebudayaan deh kayaknya. Ya, yang baru isu baru-baru ini nih, 98 nih. Ya, eh perlu teman-teman ketahui, di Jepang, anak-anak Jepang itu tidak pernah diajari bahwa Jepang itu pernah menjajah Indonesia. Itu satu. Yang kedua, di Belanda, anak-anak Belanda itu juga tidak pernah diajari bahwa Belanda menjajah Indonesia. Nah, jadi teman-teman, eh tulisan atau kenyataan yang berbau negatif itu dianggap dianggap tidak penting untuk ditulis di dalam sejarah, karena yang tadi saya bilang, branding. Kita membangun branding semacam apa terhadap negeri ini. Nah, buat saya justru eh justru ketika kita mengajari anak-anak kita untuk jujur pada diri sendiri, untuk jujur pada sejarah, sebenarnya itu harusnya jadi modal awal negeri kita membangun lebih baik. Gimana kita mau maju lebih baik kalau misalkan kesalahan-kesalahan yang dulu nggak pernah dibahas gitu loh. Ya misalkan kesalahan-kesalahan orang tua kita nggak pernah dibahas, terus kemudian anak-anaknya ya bakal ngulangin lagi. Karena kan sejarah akan selalu begitu.
Sejarah tuh akan selalu mengulang dirinya sendiri. Akan selalu mengulang lagi kalau misalkan itu tidak dipelajari. Waktu bahas tentang Ingat Garnasi saya pernah bilang eh sejarah tuh seperti Google Maps sebenarnya. Seperti Google Map. Kita bisa mempelajari di mana titik awal para pendiri bangsa kita bergerak. Kita juga bisa mempelajari kemana arahnya si para pendiri bangsa kita tuh mau kemana. Nah, justru dari titik awal dan bagaimana cara para tokoh bangsa kita bergerak, justru kita bisa melihat sebenarnya para tokoh bangsa ini mereka maunya kemana dan mau seperti apa. Nah, hari ini tinggal kita refleksi nih. Kita sebenarnya udah mendekati tujuannya para tokoh bangsa itu atau belum? Nah, ketika mempelajari kesalahan-kesalahan dari para tokoh bangsa, orang-orang yang dulu itu, sebenarnya kita mempelajari, oh mereka pernah terperosok di daerah sini. Mereka pernah ketemu ancaman di daerah sini. Ya kita jangan ke situ lagi dong. Terus kalau misalkan kita lewat sini, sebenarnya kita lagi menjauhi apalagi mendekati. Jangan-jangan hari ini kita justru lagi kesasar jauh dari tujuan yang seharusnya. Nah, makanya kalau misalkan soal tulisan mengenai mengenai hal-hal yang negatif, sebenarnya negara kita itu tidak dibangun oleh warna putih melulu. Kita tidak dibangun oleh warna hitam melulu. Justru negeri kita dibangun oleh warna yang berwarna-warni. Dan itu harus dikenalkan kepada anak-anak kita sebenarnya. Dan kita harus jujur pada diri sendiri. Itu sih sebenarnya kalau dalam pelajaran sejarah tuh yang paling penting adalah jujur pada diri sendiri. Makanya kayak kemarin itu sempat ada event temu sejarah di Jakarta. Kita ke makam Belanda ya. Kan kalau dipikir ngapain kita ke makam Erfurt gitu. Ini kan makam penjajah kalau kalau bisa dibilang gitu. Tapi bisa jadi ajang refleksi diri kita gitu. Ternyata juga di makam itu tuh banyak banyak sekali apa ternyata eh, pribumi yang kemudian karena pada zaman itu ya memang karena di bawah pemerintahan Hindia Belanda ya mereka ibaratnya yang mau jadi tentara atau mau memilih profesi tertentu ya yang saat itu yang tersedia ya yang bisa kita ikuti ya Hindia Belanda begitu. Jadi kayak bisa jadi ajang refleksi diri bagi kita juga sih, tidak melulu dipandang dari sisi negatif gitu kan. Ya, betul, betul. Betul Kemudian banget. juga ini ada pertanyaan lagi. Untuk pernikahan Nyai Ayu dan orang Belanda itu menikah secara sukarela atau terpaksa? Ada sejarah tentang pernikahannya nggak nih Kang dalam buku itu? eh di diceritakan secara eksplisit tidak, tapi hanya disebutkan bahwa mereka akhirnya menikah, walaupun orang tuanya Nyayu Permatasari dengan berat setengah hati gitu ya, dengan setengah hati mengizinkan. Karena sebenarnya orang tuanya Nyayu Permatasari inginnya Nyayu nikah dengan orang negeri sendiri, tidak dengan orang Belanda. Nah, tapi Nyayu sendiri setuju untuk menikah dengan siapa Kolonel Peter van de Hoed itu karena memang syaratnya tadi Kolonel Peter van de Hoed berani atau mau bersedia mengawal siapa Nyi Ayu Permatasari untuk membubarkan prostitusi. Walaupun akhirnya nyatanya tidak bisa karena memang apa orang-orang Belanda juga membutuhkan daerah itu, membutuhkan bisnis semacam itu. Ya, akhirnya perjuangannya seumur hidup di apa dilakukannya sampai dia akhir hayatnya dia di umur 80 tahun. Jadi untuk pernikahannya sendiri, Ayu Permatasari, saya nggak bilang terpaksa ya, tapi dengan perjanjian. Dengan perjanjian bahwa Kolonel Van de Hoed, suaminya itu bersedia untuk memfasilitasi gimana caranya daerah prostitusi itu bisa dibubarkan atau ditutup. Itu. Sebetulnya bisa jadi kalau kisah ini sepenuhnya benar validitasnya, saya bisa jadi semacam pahlawan perempuan kecil ya, Kang. Yes, Beliau betul, ini. betul, betul. Ya, bagaimanapun juga dari 200 lebih nama pahlawan nasional kita, itu hanya belasan nama perempuan. Sebelum kita tutup ini Kang udah
hampir setengah 10, barangkali ada closing statement dari Kang Pram. Oke, terima kasih. Kalau dari saya mah simpel aja yang tadi. Satu, Saritem ini bisa jadi titik awal kita untuk mulai apa menggali lebih dalam. Jadi jangan jangan disebutkan bahwa karena ini tidak ada datanya kemudian tidak valid, kemudian ditolak, tidak. Tapi ini bisa jadi titik awal kita. Yang kedua, dalam pelajari sejarah, jujurlah pada diri sendiri. Itu aja. Jadi kalau misalkan kita punya pengalaman buruk, ya akui bahwa kita punya pengalaman buruk. Pengalaman buruk. Kalau misalkan kita punya pengalaman baik, akui kita punya pengalaman baik. Dan harus akui bahwa negeri kita tidak dibangun oleh hitam dan putih semata, tapi dibangun oleh warna-warni. Tuh, teman-teman. Baik, jujurlah pada diri sendiri. Itu tuh. Terima kasih, Kang, closing statement-nya. Terima kasih untuk kehadirannya, kebersediaannya untuk menjadi pemantik dari buku Saritem ini pada malam hari ini. Makasih udah berbagi wawasan. Saya pribadi juga banyak sekali mendapat wawasan tentang Saritem di malam ini yang sebenarnya jauh dari apa yang saya udah pengetahuan kecil saya sebelumnya seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Barangkali kita sesi foto bersama dulu, bisa on cam teman-teman sebelum kita akhiri. Oke, 1, 2, 1, 2. Terima kasih, Kang. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam. Terima kasih banyak. Semoga menambah wawasan semuanya. Amin, insya Allah.